Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara, santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberi ilmu manfaat oleh Allah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita Al-Quran. Semoga kita faham, kita membaca setiap saat, pada malam hari, pada siang hari, pada pagi hari, dan kita mempelajari isinya, maksudnya, lalu kita mengamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Amin. Para pemirsa dan para jamaah, kita akan mengkaji Quran surat Qaf ayat 27 sampai dengan ayat 35. Ini amalan yang dicatat dan dibalas sesi 2, episode kedua. Kita awali dengan bersama membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrat Syekh Bil Hasan Syadili wa ila hadrat Syekh Maulana Arif Billah ba Mas'udah Syekh Muhammad bin qabalana lidana wa rahmam kama rabbana sangqad hajati majil bakhira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita dengarkan bacaannya Quran surat Qaf ayat 27 sampai 35 oleh Ibu Hajah Muflihah, diterjemahkan Ibu Hajah Rifuliati. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qarinuhu rabbana ma adghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود.
lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Qaf ayat 27 sampai 35. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh." Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Ingatlah, pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih ada tambahan. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Terima kasih Bocah Muflihah, Bocah Rifuliati. Pemirsa dan para jamaah, kita kaji lanjutan tentang amal manusia yang dicatat dan dibalas, bagian kedua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala qarinuhu rabbana ma adghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala berkatalah qarinuhu yang mengiringinya. Ini tafsirannya adalah setan yang mengiringi, setan yang membersamai. Rabbana wahai Tuhan kami, ma adghaituhu, saya tidak menyesatkannya. Walakin dan tetapi, karena ada dia fi dolalin dalam kesesatan, ba'idin yang jauh. Di hadapan Allah setan menjawab komplain dari manusia, aku jadi seperti ini karena digoda oleh setan. Maka setannya mengatakan, saya tidak menyesatkan dia ya Allah, dia yang sesat dalam kesesatan sendiri, dia yang menyesatkan dirinya sendiri, dia yang suka menentang Allah, bukan karena saya. Di dalam surat Ibrahim itu disebutkan, setan mengatakan, saya dulu ngajak sampean, saya enggak dijanjikan apa-apa, tapi sampean ikut dengan sepenuh hati. Allah mengajak sampean ngasih balas surga, malah sampean enggak mau. Fala talumuni, maka jangan menyalahkan aku, kata setan. Walumu anfusakum, dan salahkan dirimu sendiri. Itu jawaban setan ketika dikomplain oleh manusia. Nah, ketika di hadapan Allah, setan mengatakan, saya tidak menyalahkan dia ya Allah, saya kan hanya ngajak saja. Ya sepenuh hati dia, mau sepenuh hati. Saya bilang jangan sholat, dia malah seneng-seneng gak sholat, dengan sepenuh hati gak mau sholat. Itu setan mengatakan saya gak menyalahkan dia dalam kesesatannya. Apa jawab Allah? Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Qala Allah berfirman, la takhtasimu, jangan kalian berdebat, ojo tukaran.
ladayya di hadapanku. Wa qad qaddamtu dan saya telah menyampaikan dulu ilaikum kepada kalian bil wa'id dengan ancaman. Sudah nggak usah debat, saya juga sudah menyampaikan ancaman. Kalau sholat masuk surga, nggak usah masuk neraka, itu ya gampangnya. Siapa yang menjalankan perintah maka masuk surga, siapa meninggalkan perintah maka masuk neraka. Siapa yang menjalankan larangan masuk neraka, siapa meninggalkan kewajiban masuk neraka. Sudah saya sampaikan ancaman itu dulu toh. Jadi apakah setan yang salah, apa manusia yang salah? Menurut Allah gak perlu cari salah. Yang penting saya sudah ngasih ajaran pada kalian. Kalau kalian gak taat, ya salahmu sendiri. Kalau kalian mau nurut setan, ya salahmu sendiri. Sudah saya suruh manut aku, kata Allah. Maka gak usah berdebat di sini. Saya sudah ngasih peringatan, saya sudah ngasih ajaran, saya sudah ngasih ancaman. Jadi tidak ada gunanya nyesel belakangan, nggak ada yang nyesel depan ya. Makanya dihitung apa yang mau kita kerjakan, semua harus disadari. Ini pahala apa dosa, ini baik apa buruk, ini terpuji apa tercela, ini memuliakan apa menghinakan, ini dianggap baik apa buruk. Itu harus dipertimbangkan setiap kita melakukan apa saja. Siapa yang bisa mempertimbangkan seperti itu? Orang yang mempercayai nanti ada pembalasan surga dan neraka. Allah berfirman, "Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Ma yubaddalu, tidak diganti, tidak bisa diganti. Al-qawlu, firman Allah, ketetapan Allah, ladayya di sisiku. Wa ma ana, dan tidaklah aku bidhallamin, zat yang menganiaya, lil abid, pada hamba. Ketetapannya kalau sudah orang menentang, orang melawan, orang mengingkari, orang meninggalkan syariat, ketetapannya adalah dosa dan neraka. Kalau tobat dihapus, kalau tobat lalu rajin ibadah, maka ketetapannya pahala masuk surga. Itu ketetapan sesuai dengan amal kita. Ketika kita sudah sakaratul maut, sudah ditutup pintu perubahan. Pintu perubahan itu apa? Pintu tobat. Kalau tobat kan dirubah. Kalau tobat dihapus, diganti. Dosa dihapus, diganti. Karena masih ada pintu tobat. Kapan ditutupnya? Sakaratul maut. Ketika sakaratul maut berarti pintu tobat sudah ditutup. Sebelum sakaratul maut, setinggi apapun dosa manusia diampuni oleh Allah. Apakah dia mencuri, apa dia korupsi, apa dia zina, apa dia membunuh, apa dia mencuri, apa dia ngerasani, apa adu domba, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa manusia, kalau tobat diampuni. Saking sayangnya Allah kepada manusia, at-taibu kamala dzambala, orang yang tobat sama dengan orang yang tidak punya dosa. Kalau ada orang sampai masuk neraka, itu kan menganiaya dirinya sendiri. Kenapa kau enggak tobat? Tobatnya kapan? Sebelum sakaratul maut. Lah sakaratul mautnya itu kita enggak tahu kapan. Maka tobat itu jangan nanti dulu. Tapi kapan? Sekarang. Waktu milik kita adalah waktu sekarang. Waktu besok belum tentu milik kita. Waktu yang sudah lalu sudah tidak bisa kita ulang. Maka tobat melebur dosa adalah sekarang. Sebelum Allah berfirman, ketetapanku tidak bisa dirubah kalau sudah sakaratul maut. Dan aku, kata Allah, tidak menganiaya manusia. Seberapa kebaikan manusia, ya seperti itu Allah membalasnya. Seberapa kejelekan manusia, ya seperti itu Allah membalasnya. Tapi Allah sayang. Barang siapa ingin taat, dibimbing oleh Allah. Makanya Nabi bersabda, barang siapa ingin mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah mendekat satu langkah.
Barang siapa satu langkah mendekat pada Allah, maka Allah berjalan mendekatinya. Barang siapa berjalan mendekat Allah, maka Allah lari mendekatinya. Barang siapa lari mendekat Allah, maka Allah secepat kilat datang. Apa maksudnya? Allah membimbing orang yang mendekat kepadanya. Allah membimbing orang yang ingin taat pada Allah padanya. Allah menghapus dosa yang ada padanya. Itu loh, manusia sudah tinggal enaknya saja. Gitu sukanya zolam, apa? Menganiaya dirinya sendiri. Allah berfirman, ana bidzallamil abid, saya tidak menganiaya hambaku yang menganiaya dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Pada hari pembalasan di kiamat itu, orang-orang masuk neraka jahanam, Allah berfirman kepada neraka jahanam. Yauma naqulu, ketika kami berfirman li jahannam, kepada neraka jahanam, halim talakti, apa kau sudah penuh? Jahanam wis bak sampean. Wis kebak isine sampean. Allah bertanya itu. Jahanamnya apa jawabnya? Wa taqulu hal mim mazid. Jahanam berkata, hal mim mazid. Napa tasih wonten tambahan? Apa masih ada tambahan? Itu berarti neraka jahanam itu memuat berapapun manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Masya Allah. Itu nah, firman-Nya Allah itu, apa kamu sudah penuh? Maksudnya nek wis penuh ya wis gitu ya. Ternyata jahanamnya tasih tambahan Gusti Allah. Tasih cekap niki kula lebokno teng ngene weteng kula. Dalam perutnya neraka jahanam, ya Allah. Bagaimana di sisi lain yang kita lalu senyum? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifat, dan didekatkan al jannatu, surga. Kepada siapa? Lil muttaqina, pada orang-orang yang takwa. Ghaira ba'id, tidak jauh. Jadi surga dekatkan, ya berarti manusia dekatkan ke surga. Untuk apa? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Hadza, ini ma apa yang tu'aduna, kalian dijanjikan. Likulli awwabin, bagi semua orang yang bertaubat, bagi semua orang yang kembali kepada Allah. Hafiz, lagi ia menjaga diri, lagi ia menjaga hukum-hukum Allah. Yang diperintah dijalankan, yang dilarang ditinggalkan. Yang baik dipilih, dilakukan semampunya, semaksimal kemampuannya. Yang dilarang dijauhi semampunya, sejauh-jauh dia bisa menjauhinya. Namanya ijtinab, menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah. Di sisi lain ihtisab, melaksanakan dengan ikhlas sebisa-bisanya perintah Allah. Itu hafiz, orang yang menjaga dirinya dari kenistaan, dari dosa, dari kesengsaraan, dari penderitaan. Masya Allah. Dan dia menjaga hukum-hukum Allah. Siapa lagi? Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Selain ahli surga itu orang yang bertakwa, orang yang taubat, orang yang menjaga hukum-hukum Allah, adalah orang yang takut kepada Allah yang Maha Sayang. Bagaimana takut? Bagaimana takut? Orang takut pada Allah niku mudah apa sulit? Karena bil ghaibi, Allah ndak tampak. Ghaib. Khasyar rahmana bil ghaib, takut kepada Allah padahal Allah ndak kelihatan. Karena manusia yang dilihat adalah apa yang dilihat mata. Melihat orang kaya seneng, jadi kerja, cari kekayaan sebanyak-banyak supaya senang seperti itu. Itu yang dilihat, yang dilihat mata. Sedangkan Allah ghaib, tidak kelihatan. Bagaimana bisa takut enggak sholat? Yang negur enggak ada, yang ngolok enggak ada, yang ngasih sisa enggak ada. Karena Allah itu enggak kelihatan.
hanya orang yang imannya kuat, orang yang ditolong Allah. Lalu khasyar rahmana bil ghaib, takut kepada Allah meskipun Allah tidak kelihatan. Makanya orang takut kepada Allah itu mboten otomatis. Kenapa? Gara-gara gak dilihat oleh mata kepalanya itu. Kebanyakan manusia hanya menginginkan, menyenangi, membenci yang tampak mata. Menurut mata jelek ya gak suka. Ya, menurut mata baik suka. Orang yang dandanannya necis, menor itu bagus, aku suka. Ya, karena matanya melihat itu. Orang yang kelaminnya kelawar-kelawar, gak modis, gak suka soal mripatku ndelok ngono sepet. Itu karena dia hanya melihat yang dilihat oleh mata kepala, tidak melihat oleh mata hati, tidak melihat Allah yang ghaib. Kalau yang diridhoi Allah, yang diajarkan Allah itu yang mata enggak suka, tapi hati sembung kepada Allah yang ghaib, maka tetap Allah yang ghaib yang diikuti. Nggih Gusti Allah kula tenun niku syar'i, Gusti Allah remen kula ngoten niku. Terus sekarang syar'i supaya disenengi jadi bikin modis ya. Modenya sekarang syar'i. Nanti kalau enggak syar'i ganti lagi. Itu kalau bukan karena Allah. Kalau mini ganti mini karena modenya mini. Syar'i ganti syar'i karena modenya syar'i. Itu bukan karena Allah, itu karena mengikuti apa yang dipandang mata lalu dikirim kepada nafsunya. Khasyarah mil ghaib wa jaa biqalbim munib, dan datang kepada Allah dengan hati yang kembali kepada Allah. Hati kembali kepada Allah. Kita lanjutkan, Masya Allah. Bagaimana firman Allah dapat orang-orang yang dalam surga? Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Udkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga. Bisalam, dengan selamat sentosa, dengan senang, dengan bahagia. Dzalika itu yaumul khulud, hari yang kekal. Kekal di mana? Dalam kebahagiaan surga, yaitu namanya kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang semu. Di dunia semuanya semu. Yang bahagia ya semu karena sebentar enggak langgeng. Yang susah ya semu karena sebentar enggak langgeng. Maka jangan cari tujuan hidup kita di dunia, karena sebentar semu enggak langgeng. Punya rumah mewah seneng, setelah itu rumahnya bocor susah. Okay. Punya mobil baru seneng, mobilnya mogok susah, ketatap susah. Masya Allah, itu kalau dunia. Punya istri cantik seneng, istrinya gembrot. Itu karena memilihnya karena kecantikannya. Begitu gembrot keriput cari yang lain. Kenapa mboten? Tapi kalau cari istri solihah, walah tambah tua, tambah santeni, tambah kani. Tambah tua, tambah rukun, gitu ya, Masya Allah. Yaumul khulud itu hari kekekalan yang selamanya. Itulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya di surga. Sebelum dilanjut ada yang bertanya? Silakan Bu Riful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya yang saya tanyakan, pada hari perhitungan, kan bukankah kita pernah mendengar bahwa ada nanti syafaat dari Rasulullah SAW? Amalan apakah yang kita nantinya bisa mendapatkan syafaat beliau? Apakah hanya kita bersolawat saja atau yang lain? Supaya nanti kita bisa ringan pada waktu perhitungan bersama Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Nanti ada syafaat Rasul. Rasulullah bisa mensyafaati. Cara Jawa, Rasulullah bisa gendong kita ke surga. Siapa yang bisa digendong, ditolong, disyafaati bisa masuk surga adalah oleh Nabi disebutkan dalam sebuah hadis. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang bangkang.
kecuali yang nolak, kecuali yang nggak mau. Kira-kira penyaheran tak gak uang gak gelem mlebu swarga. Kok ono gak gelem gitu ya. Seperti itu sahabat. Tanya, kok aneh masuk surga nggak mau? Tanya, waman aba ya Rasulullah? Siapa orang yang nolak masuk surga niku Rasulullah? Jawabnya, man ato'ani faqad Allah wa man asani faqad aba. Orang yang taat padaku yaitu bertaat pada Allah pengen masuk surga. Dan orang yang durhaka padaku yaitu orang yang enggak mau masuk surga. Berarti kalau kita supaya dapat syafaat bagaimana? Taat Rasul. Taat Rasul bukan taat Allah. Rasul tidak mungkin menyampaikan yang bukan dari Allah. Makanya atau faqad taat Allah. Taat Rasul, taat Allah. Karena yang disampaikan Rasul ya semua dari Allah itu. Durhaka pada Rasul, durhaka pada Allah. Tidak mau masuk surga. Ayo sholat, repot tokoku laris sholat bareng gak payu kalau. Nah itu berarti bangkang, nolak masuk surga karena enggak taat pada Rasulullah. Yang nyuruh sholat kan Allah bukan Rasulullah. Yang nyampaikan kan Rasulullah. Yang nyontoni sholatnya begini Rasulullah, tanpa Rasul kita enggak tahu sholat itu gimana. Maka shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya, Masya Allah. Nomor 1, taat pada Rasul. Rasul ngajak melaksanakan perintah, ya dilaksanakan. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, nolong orang, pakai jilbab, taat orang tua, ya, menghormati guru, belajar ilmu. Niku taat Rasulullah, gak usah sing ngutus. Lalu tidak mendurhakai Rasulullah yang enggak mau melaksanakan ajarannya. Yang kedua apa? Orang yang banyak baca sholawat nanti akan masuk surga. Pertanyaannya, baca sholawat banyak tapi enggak sholat. Jawabannya enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Orang yang enggak sholat itu males baca sholawat. Sholawat bu, tapi enggak sholat. Kalau tidak sholat maka semua ibadahnya sia-sia, tidak diterima. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. In saluhat saluhal amalu kulluh wa in fasadat fasadal amalu kulluh. Pertama kali amal manusia yang dihitung di hari kiamat itu salat. Kalau salatnya baik, semua amalnya baik. Salatnya jelek, semua amalnya jelek. Loh, orang yang salat kan juga punya dosa, diampuni ketika salat. Ya. Orang yang enggak sholat kan juga punya amal. Dia itu bangun masjid, dia itu jariyah, dia banyak amalnya. Tapi enggak sholat, tidak diterima. Karena tidak ada agama pada dirinya. Ada KTP-nya tuh yang Islam. Itu kan KTP yang Islam. Dirinya as-sholatu imaduddin. Faman aqamah faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Salat niku tiang agama. Kalau ada salat ada agama pada dirinya. Kalau tidak ada salat maka tidak ada agama pada dirinya. Nih. Jadi supaya dapat syafaat Nabi, taat lalu banyak baca sholawat. 1000 insyaallah dimasukkan surga. Tapi niku tambahan king salate nggih. Yang lain ada yang tanya? Monggo silakan Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punyai, jika tadi setan sudah mengatakan bukan salah dia kalau manusia itu membangkang itu karena kemauan sendiri. Kiat-kiat apa punya yang bisa kita lakukan? Ada yang mengatakan semakin tinggi iman seseorang semakin besar godaannya. Kita akan takut seperti ini Punyai. Terus apa yang bisa kita ketahui kalau taubat kita itu diterima oleh Allah Punyai? Kadang kita kan masih ragu-ragu, ada yang mengatakan dari sekian jemaah haji yang diterima cuma sekian gitu. Kita juga apa diterima ya amalan atau taubat kita itu. Terus yang ketiga Punyai, ada
Saya pernah baca itu orang yang sudah meninggal ingin dihidupkan oleh Allah kembali, dia akan melakukan sedekah. Kenapa yang dipilihnya itu kok sedekah Bunyai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesempatan hidup lagi, saya ingin sedekah. Itu ayatnya bukan hanya sedekah. Ayat lain, kalau saya diberi kesempatan hidup lagi, saya akan melakukan kebaikan. Kalau saya hidupkan lagi, saya akan melakukan apa yang dulu saya tinggal. Ada sholat, ada zakat, jadi sedekah itu hanya salah satu saja. Ketika ayat itu turun, itu menggambarkan betapa besarnya pahala sedekah. Saya pernah dengar orang, nek ngono gak sholat gak apa-apa, sing penting sedekah sing akeh. Wong ayate iku lho, kalau aku hidup lagi akan sedekah, gak kate sholat, gak kate sedekah. Saiki sedekah, itu kan jadi salah paham. Ketika kita mengatakan kalau hidup lagi hanya sedekah, padahal bukan. Kalau aku dihidupkan lagi, aku naminal muhsinin, aku akan jadi orang berbuat baik. Ya, la'ali amalu sholihan fi ma taraktu kalla. Kalau hidupkan lagi, saya akan melakukan kebaikan yang dulu saya tinggal. Tuh, jadi bukan hanya sedekah saja ya, nanti ada salah paham. Enggak sholat lo enggak apa-apa, kok sedekah ke sembah swarga wonten. Nggih, itu yang tentang sedekah. Pemirsa, tentang tanda orang yang tobatnya diterima. Kita sering sendiri terus sedih. Ibadahku salat ngelamunan, dosaku diterima, tobatku diterima apa enggak, dosa pura apa enggak, ibadahku diterima apa enggak, haji diterima apa enggak. Itu orang yang tawaduk kepada Allah. Tawaduk apa? Tawaduk itu merasa rendah. Bukan yang gini, oh rupiah mono ya menijekok ini salahku apa. Itu kan orang sombong di hadapan Allah, merasa enggak salah, ya kan? Salah kok apa yang mana kok ini, dia kan nggak merasa salah. Itu kebalikannya, sholat kau diterima ya, ibadah kau diterima, itu tawadhu di hadapan Allah. Dan itu salah satu bukti bahwa amalnya diterima. Dia merasa gurun diterima, boleh memperbaiki terus. Orang yang tobatnya diterima, apa tandanya? Setiap kali ingat dosa dia nyesel dan janji nggak mengulang. Lalu mohon maaf, ibadah lah itu tondo. Begitu ingat dulu pernah pacarnya Allah, wong dosa lapo, bodohnya aku, ngapunten Allah segala balen mana. Itu tanda tobatnya diterima. Karena dia menyesal ketika ingat napa dosanya. Kemudian bagaimana caranya supaya enggak digoda setan, tambah ibadah tambah nemen setan godane. Ibadah yang pokok itu dipilih setan yang pentolan yang goda. Yeah. Jadi yang diberi tugas untuk menggoda orang sholat, ini gue setan yang sudah tingkat tinggi perwira, komandan. Pokoknya sudah tingkat tinggi itu. Makanya meskipun Allah berkewenangan saya ingat, kok gak boleh sih bapak. Saking pintere setan yang goda. Lupa yang sudah setahun 10 tahun yang lalu itu ingat untuk sholat. Iya kebenaran aku dengan orang ini mangkel aku. Itu saking pinternya setan. Bagaimana caranya? Hanya kembali kepada Allah saja kita bisa menghindari diri dari godaan setan. Ketika mangkel aku astagfirullahaladzim sholat, Gusti Allah kau membimbingi Allah, sudah enggak mempan godaan setan. Ngene mboten. Kita mau amal dituturno wong cek ro cek hormatnya aku lho gak ikhlas jenenge Gusti Allah ngapunten kangge penjenengan mawon Gusti Allah. Pokoknya ketika Allah kita ingat setan lari. Ya, makanya kalau kita merasa digoda setan, segera bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan Allah dari godaan setan. Nah, kalau penjenengan enggak bunyi gitu tambah asik ya setan tambah senang. Yes, dapat teman masuk neraka. Ya Allah, seperti itu nggih. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Selanjutnya ada
Mbak Yuli mau tanya, silakan. Oke. Yang jelas kita selalu berupaya mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan setan. Termasuk salah adalah banyak zikir. Ala bidzil tatmainnul qulub, hati tenang ingat Allah, enggak digoda setan. Silakan Mbak Yuli, ada yang tanyakan apa? Matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Nyai, kemarin saya ke rumahnya kakak ipar, kakaknya suami saya yang kedua itu akhir-akhir ini udah mulai sakit-sakitan. Nah itu selalu kalau lihat YouTube tuh yang disetel itu cuman ceramah tentang Islam aja. Terus kemarin saya membuktikan sendiri itu ganti-ganti channel pun tetap yang disetel tentang agama Islam. Apakah itu pertanda bahwa beliaunya mendapatkan petunjuk? Kemudian yang kedua Bu Nyai, saya pernah menyampaikan kepada suami karena suami dulu sebelum nikah sama saya juga orang yang taat. Saya pengennya karena dia adiknya sendiri dan mempunyai pengalaman rasanya masuk Islam tapi suami selalu menjawabnya, halah nanti itu kan dapat petunjuk dari Allah. Tapi saya masih selalu ada ganjalan. Gimana Bu Nyai, apakah saya perlu mencoba untuk mengajak kakak ipar ini untuk masuk Islam? Bagaimana caranya supaya tidak menyinggung Bu Nyai? Karena kebetulan memang ini benar-benar taat semua, paling bolehnya aja semua punya. Matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Al-Quran ada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Siapa yang diajak, siapa saja yang mau kita ajak baik, siapa saja yang kita cegah dari kemungkaran, siapa saja yang mau kita cegah dari kemungkaran. Nah kalau orang sudah mendengarkan ceramah agama Islam, itu mungkin Allah mau mulai memasukkan hidayah. Ada dua cara untuk kita mengajak orang masuk surga. Nomor satu dengan cara lahir, zohir. Nomor dua dengan cara batin. Cara batinnya apa? Didoakan supaya dapat hidayah dari Allah. Bukan didoakan diampuni dosanya, karena dia tidak taat pada Allah, tapi didoakan semoga dapat hidayah dari Allah. Nanti Allah akan memasukkan hidayah, Allah membimbing dia taubat, Allah akan mengampuni dosanya. Itu yang batin. Yang zahir kita boleh sedang cerita-cerita, sedang ngajak, monggo. Ada seseorang yang dia itu waktu kecil ikut mbahnya Islam, waktu besar ikut ibunya. Jadi sampai SMA, sampai kuliah, terus dia sampai sarjana dia non muslim. Setelah itu dia ingat waktu saya kecil dulu itu nek Islam mlebu neraka, nek Islam mlebu surga. Iku bener tah gak? Tapi non muslim juga bagus, ibuku juga bagus. Gimana cara saya tahu yang benar? Mohon, ya Allah beri saya hidayah, ya Allah beri saya hidayah. Enggak ada hidayah. Dia enggak tahu mana yang benar. Menurut saya, menurut dia dua-duanya benar karena pernah memeluk dua-duanya. Akhirnya doanya diganti. Ya Allah, saya temukan dengan jodoh. Kalau Islam yang benar, temukan dengan jodoh Islam. Kalau benar, temukan dengan jodoh yang Kristen. Doanya orang tadi dipertemukan dengan jodoh Islam. Lalu dia melakukan pengkajian, mengkaji semua Islam, lalu menjadi Islam yang baik sampai sekarang. Itu hidayah dari Allah. Maka kita hanya boleh untuk menyampaikan kebenarannya. Fa innama 'alaikal balagh, kewajibannya hanya menyampaikan, tidak ditarget harus sampai dia tobat, harus sampai dia. Jadi boleh menyampaikan. Kita tidak punya target memberi petunjuk. Yang memberi hidayah adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dawuh Gusti Al-Qur'an. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang sangat kau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Nah, seperti itu Bu Yuli dan para pemirsa. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah ke surga dengan selamat sentosa. Itulah hari kebahagiaan yang selama-lamanya. Ini perlu kita sampaikan. Kebahagiaan selama-lamanya di surga. Bagaimana caranya?
Muttaqin apa tadi? Takwa. Nomor 2 apa? Tobat. Nomor 3 apa? Menjaga hukum Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang ketiga, keempat apa? Takut kepada Allah meskipun Allah enggak tampak. Dan yang kelima adalah ja'a biqalbi munib, datang kepada Allah dengan hati yang kembali kepada Allah, hati yang tobat. Apa maksudnya apa? Hatinya bersih, hatinya baik, hanya karena Allah saja. Kalau Allah senang, ya itu aku senang. Kalau Allah benci, itu aku benci. Meskipun manusia benci, tapi Allah senang, Allah yang dipilih. Kebanyakan manusia nek dibenci menungso gak senang meskipun disukai Allah, itu kebalik. Itu kebalik. Yang benar adalah disukai Allah meskipun Allah benci. Nah, itu kan dengan manusia, nanti Allah akan mengatur hidup kita kalau kita memilih yang disukai Allah. Kita lanjutkan ayat terakhir. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Lahum, bagi mereka ahli surga itu mendapatkan apa yang yasha'una, mereka kehendaki, mereka ingini, mereka mau, fiha, di dalamnya. Waladaina, dan dari sisi kami Allah mazid, ada tambahan, ditambah-tambah. Apa yang tambah? Kenikmatan surganya. Masya Allah, di surga itu banyak ingin apa saja. Dulu waktu di dunia tidak punya mobil Alphard, banyak Gusti Allah Alphard, jreng Alphard datang, naik jalan-jalan, Masya Allah. Kemudian apa saja yang diingini oleh Allah, mazid, masih saya tambah lagi, mau apa saja saya tambah terus. Kenikmatan orang-orang yang ada di surga, Masya Allah. Pemirsa dan para jamaah, yang kita pelajari kali ini adalah bahwa amal kita semua dicatat oleh Allah. Apakah itu orang ngajak kita, apa orang ganggu kita, mereka tidak ada peran apa-apa dalam amal kita. Sebagaimana setan menggoda kita, setan tidak ada hubungannya dengan amal kita. Yang disebut amal kita, bukan setan. Jadi intinya tidak boleh tergantung dengan orang lain dalam segala hal, termasuk menjaga diri dari kejelekan. Enggak boleh katut. Lala po gasol konco gak salat itu bukan orang yang pengen bahagia. Dia hanya Yasmin, Masya Allah, jangan terpengaruh tapi mempengaruhi. Jiwa istiqomah itu jiwa yang kuat, yang tegar, yang teguh pendirian, bukan orang yang lemah. Kalau teguh, agak sholat ayo sholat, bagus sholat. Iya. Agak jilbaban, ayo jilbaban, sing apik ayo. Kita mempengaruhi, jangan kita terpengaruh. Itu dalam kehidupan. Karena yang dicatat, yang dibalas adalah amal kita, bukan amal orang yang ngajak kita. Lalu berdebat di hadapan Allah enggak ada artinya, karena Allah telah memberikan janji kalau taat surga, kalau maksiat neraka. Dan ketetapan Allah tidak bisa dirubah kalau sudah sakaratul maut. Dan Allah tidak menganiaya manusia, tapi manusia menganiaya dirinya sendiri. Neraka jahanam berapapun dimasuki penghuni, tetap aja nerima, ya Allah. Bagaimana dengan surga? Didekatkan dengan orang-orang yang takwa, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menjaga diri dari hukum, orang yang takut pada Allah, orang yang hatinya bersih, masuk surga selamanya. Bagaimana keadaannya ditambah nikmatnya. Masya Allah, semoga kita semua masuk surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.